Jazakallahu khairan. Baik para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Allah SWT mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Dan basmalah sudah kita sebutkan berulang-ulang bahwasanya dia adalah pembatas di antara dua surat, dan dia bukan termasuk di dalam surat Al-Ma'un. Ayat yang pertama dari surat Al-Ma'un adalah ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Basmalah adalah ayat tersendiri dan dia bukan termasuk di dalam surat Al-Ma'un ini. Penamaan surat Al-Ma'un diambil dari kata yang terakhir yang Allah sebutkan di dalam surat ini, yaitu firman Allah di dalam ayatnya wa yamna'unal ma'un. Terkadang penamaan ayat diambil dari sebuah kata yang ada di dalam ayat yang pertama atau yang ada dalam ayat yang terakhir atau di tengah-tengah surat seperti Al-Baqarah misalnya, dan terkadang dinamakan dengan nama tersebut karena melihat isinya, seperti misalnya surat Al-Ikhlas, karena di dalamnya ada perintah untuk mengikhlaskan agama dan juga ibadah hanya untuk Allah saja. Allah mengatakan, dan surat ini adalah surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah SAW. Dan di antara ciri-ciri surat Makkiyah, di antara isinya adalah menekankan tentang beriman kepada Allah dan juga beriman dengan hari akhir. Itu ciri-cirinya. Sebagian besar surat yang ada dalam juz Amma adalah surat-surat Makkiyah, sehingga kita dapatkan seringnya Allah berbicara di dalam surat-surat tadi tentang hari akhir. Amma yatasa'alun, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, Hal ataka hadithul ghashiyah. Ya, karena orang-orang Kuffar Quraisy, di antara penyimpangan mereka yang paling besar adalah tidak berimannya mereka dengan hari akhir. Mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Dan orang yang tidak beriman dengan hari kebangkitan, maka efeknya banyak sekali, nanti akan kita sebutkan. Dan di antara penyimpangan mereka adalah tentang masalah keyakinan terhadap Allah Azza wa Jalla. Mereka beriman dengan rububiyah Allah dan bahwasanya Allah mencipta. Namun prakteknya dalam kehidupan sehari-hari mereka masih menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah. Maka ini penyimpangan. Dan dua penyimpangan ini termasuk di antara penyimpangan yang paling besar yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy saat itu. Sehingga tidak heran apabila Allah SWT di dalam surat-surat Makkiyah atau ayat-ayat Makkiyah yang sangat ditekankan sekali adalah tentang keharusan beriman dengan Allah dan hari akhir. Allah mengatakan ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Apa pendapatmu tentang orang yang mendustakan hari pembalasan? Mendustakan hari pembalasan dan ad-din di sini artinya adalah al-jaza, yaitu pembalasan. Karena kata ad-din
kadang maksudnya adalah agama, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, lakum dinukum waliyadi. Dan Allah mengatakan inna ad-dina 'indallahil Islam. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Inna ad-dina 'indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak diterima darinya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Ini ad-din dengan makna apa? Agama. Dan Nabi SAW mengatakan, al-anbiya'u ikhwatun li'allat ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Ya, dan agama mereka adalah satu, yaitu para nabi dan juga para rasul. Terkadang maknanya adalah pembalasan. Ya, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, Maliki yaumiddin. Penguasa hari pembalasan. Itu hari kiamat, ini adalah hari pembalasan. Di antara namanya adalah Yaumuddin. Dinamakan demikian karena di hari tersebut Allah SWT akan membalas manusia sesuai dengan amanahnya. In khairan fa khair wa in syarran fa syarr. Kalau yang dia lakukan di dunia ini adalah kebaikan, maka akan dibalas dengan kebaikan. Dan kalau yang dilakukan di dunia ini adalah kejelekan, maka akan dibalas dengan kejelekan. Allah mengatakan liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Supaya Allah SWT membalas orang yang berbuat jelek dengan amalannya, dan akan membalas orang yang berbuat baik dengan kebaikan. Di sana adalah negeri panen. Adapun di dunia, maka ini adalah negeri untuk beramal. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya akhirat, beliau mengatakan adbarati ad-dunya mudbirah. Ya, kurang lebih maknanya bahwasanya akhirat ini akan datang kepada kita dan bahwasanya dunia akan meninggalkan kita. Dalam Sahih Bukhari. Kemudian beliau mengatakan walikulli wahidin minhuma banun. Dan masing-masing dari dunia maupun akhirat itu memiliki anak-anak. Dan anak-anak di sini maksudnya yang memperhatikan dia. Ada di antara manusia yang menjadi anak-anak akhirat. Masya Allah, dia ke masjid, menjaga ketaatan, memperhatikan agamanya. Dan ada di antara manusia yang menjadi anak-anak dunia. Kita lihat setiap harinya yang dia pikirkan ya dunia saja, dari bangun tidur sampai sebelum tidur. Kadang pas tidur juga mimpi dunia. Ini anak-anak dunia ini. Ya, tidak ada waktu untuk memikirkan akhiratnya. Kemudian beliau mengatakan dunia ini akan segera meninggalkan kita. Yang akan datang adalah akhirat. Maka tentunya kita akan memilih menjadi anak-anak akhirat. Anak-anak dunia akan segera meninggalkan kita dunianya. Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat dan jangan kalian menjadi anak-anak dunia. Ya, karena akhirat itu yang akan datang dan itu yang akan kekal.
fa innal yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Karena hari ini, kata beliau, adalah amalan, tidak ada hisab. Hisab nanti di hari kiamat. Wa ghadan, dan besok, yaitu kalau seseorang sudah masuk ke negeri akhirat, hisabun wala amal, yang ada adalah hisab, tidak ada beramal. Sudah terputus amalan seseorang ketika dia meninggal dunia. Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluhu illa min thalath. Apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputus amalannya kecuali 3 perkara. Ini adalah makna ad-din yang kedua, yaitu yang artinya iterjemahkan pembalasan. Dan dalam ayat ini yang dimaksud adalah pembalasan. Sebagian diterjemahkan agama. Dan seingat anak dulu pas kecil juga demikian. Ya, terjemahannya adalah orang yang mendustakan agama. Allahu a'lam. Ya, penerjemahan dengan agama di sini kurang tepat, tapi yang dimaksud dengan ad-din di sini adalah hari pembalasan. Ya, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din? Bagaimana pendapatmu tentang orang yang mendustakan hari pembalasan? Beriman dengan hari pembalasan ini adalah termasuk rukun iman yang 6. Orang yang tidak beriman dengan hari pembalasan, dia telah keluar dari agama Islam. Meskipun dia mengatakan, saya beriman dengan Allah, saya beriman dengan Rasul, tapi kalau dia mengingkari adanya hari pembalasan, maka dia telah keluar dari agama Islam, dan pengingkaran dia ini termasuk pembatal keislamannya. Allah SWT mengatakan, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan, menunjukkan bahwasanya di antara keyakinan sesat dan keyakinan yang dimiliki oleh orang-orang kafir adalah tidak percaya dengan hari akhir. Sehingga kalau ada orang yang mengaku dirinya muslim, tapi dia tidak mempercayai hari akhir atau meragukan adanya hari akhir dan mengatakan, ya, bahwasanya jangan kalian mengatakan adanya hari akhir kalau kalian belum merasakan sendiri. Seperti yang pernah terdengar dari sebagian. Maka ini ucapan yang sangat berbahaya. Ya, tidak mempercayai kecuali setelah dia merasakan sendiri hari akhir tersebut. Ini bukan ucapan orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang beriman dengan hari akhir, semakin kuat keimanannya dengan hari akhir dan adanya hari pembalasan, maka ini pengaruhnya sangat besar, manfaatnya sangat banyak. Di antaranya akan berpengaruh terhadap semangat ibadah. Kenapa seseorang semangat ibadah? Karena dia tahu bahwasanya ibadahnya akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Orang yang beriman dengan hari akhir, semakin dia beriman dengan hari akhir, semakin ikhlas. Ya, karena orang yang ikhlas itulah yang kelak akan selamat di akhirat. Dan itulah yang ibadahnya akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah. Sehingga dia dalam ibadahnya tidak mau mengharapkan pujian dari manusia. Kenapa? Karena ini tidak akan bermanfaat bagi dia di akhirat. Justru inilah yang akan menghambat dia di akhirat. Orang yang beriman dengan hari akhir,
dalam ibadahnya dia akan berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Karena kelak dia di akhirat akan ditanya oleh Allah, "Madza ajabtumul mursalin?" Apa yang sudah kalian jawab terhadap para rasul? Rasul yang sudah Allah utus kepada kita, apa yang sudah kita lakukan terhadap beliau? Sudahkah kita mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam tata cara ibadah? Maka orang yang beriman dengan hari akhir akan baik amal ibadahnya. Termasuk di antaranya akan baik akhlaknya kepada manusia. Karena Nabi SAW mengabarkan bahwasanya orang yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan beliau mengabarkan bahwasanya orang yang baik akhlaknya itu bisa menyamai derajat orang yang sholat di malam hari dan berpuasa di siang hari, dengan ketinggian dan kemuliaan akhlak yang dia miliki. Dan orang yang beriman dengan hari akhir takut dia untuk menzalimi manusia, karena dia takut dengan apa yang akan terjadi di hari kiamat berupa pembalasan Allah bagi orang-orang yang melakukan kezaliman. Tidak akan masuk surga orang yang belum lepas dari kezaliman. Akan ada di sana qisas antara orang yang menzalimi dengan orang yang dizalimi. Kalau sudah beres semuanya, baru seorang muslim bisa masuk ke dalam surga. Semakin banyak kezaliman yang dilakukan di dunia, maka akan semakin banyak kebaikan dia yang dia lakukan yang harus diberikan kepada orang yang dia zalimi. Ini sikap orang yang beriman dengan hari akhir. Antum lihat bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya. Sehingga penting sekali kita mempelajari lebih dalam tentang hari akhir. Ya, beriman secara global bagus. Ya, secara umum ana beriman bahwasanya kelak akan ada hari pembalasan. Itu sudah baik dan itulah kadar yang minimal yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Tapi seandainya kita menyempatkan waktu untuk mempelajari tentang hari akhir secara terperinci, ya, tentang azabul qabr, tentang fitnah kubur, tentang nikmat-nikmat kubur, bagaimana manusia dibangkitkan, mempelajari tentang tanda-tanda dekatnya hari kiamat, baik yang tanda-tanda yang kecil maupun yang besar, bagaimana manusia dikumpulkan di padang mahsyar, bagaimana keadaan orang yang bertakwa, bagaimana keadaan orang yang berbuat dosa. Berbicara tentang sifat-sifat surga, tentang sifat-sifat neraka, maka tentunya ini akan lebih menambah keimanan seseorang. Mengingat adanya hari akhir, di antara manfaatnya juga seseorang akan menghadapi seluruh perkara dalam kehidupan dunia ini dengan sesuatu yang diridhai oleh Allah. Dapat nikmat, dia akan gunakan kenikmatan tadi di dalam perkara yang diridhai oleh Allah, karena dia tahu la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kalian akan ditanya tentang kenikmatan. Orang yang percaya dengan hari akhir, ketika dia dapat musibah di antara musibah-musibah dunia, maka itu adalah sesuatu yang sangat ringan bagi dia. Ya, dia tahu bahwasanya sebesar apapun musibah yang dia rasakan di dunia itu akan ada akhirnya. Dan bagi orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir, kemudian dia bersabar, justru dia akan mendapatkan pahala di dalam musibah yang menimpa, atau dihapuskan dosanya, atau ditinggikan derajatnya. Maka faedah yang sangat banyak sekali dari beriman dengan hari akhir ini. Allah mengatakan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin.
Bagaimana pendapatmu tentang orang yang mendustakan agama, mendustakan hari pembalasan? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang kasar terhadap anak yatim. Lihat bagaimana hubungan antara akhlak seseorang dengan imannya dia terhadap hari akhir. Kalau tidak beriman dengan hari akhir, apa saja dilakukan. Enggak ada rasa takut untuk mendolimi manusia, ya, memukul orang, membunuh orang, memukul tanpa hak, menipu orang lain. Makanya banyak kezaliman dilakukan oleh orang-orang yang kufar, yang mereka tidak beriman dengan hari akhir. Menghalalkan segala cara, ya, berdagang, menghalalkan segala cara, memalsukan, ya, menipu manusia, karena tidak ada keimanan terhadap hari akhir. Di sini diantaranya adalah wa fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang berbuat kasar kepada anak yatim. Kalau dia beriman dengan hari akhir, takut dia untuk berbuat kasar kepada anak yatim. Karena Allah SWT, Ia telah menyuruh kita untuk berbuat baik kepada mereka. Kalau kita diberikan amanat, ya, harta anak yatim, maka harus kita tunaikan amanat tersebut. Kalau sampai kita memakan tanpa hak, sama saja kita memakan api di dalam perut kita. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan kezaliman. Karena di sana ada keadaan di mana boleh orang yang diberikan amanat untuk memakan sekedarnya. Apalagi kalau dia adalah orang yang miskin juga. Boleh sekedarnya, tidak berlebihan. Tapi kalau secara kezaliman, maka sesungguhnya dia telah memasukkan di dalam perut dia, ya, api. Wa sayaslawna sa'iran, dan dia akan masuk ke dalam neraka. Ini wejangan Allah Azza wa Jalla, ya, bagi kita semuanya untuk berhati-hati di dalam harta anak yatim. Dan Allah SWT mengatakan wa ammal yatima fala taqhar. Dengan anak yatim jangan engkau berbuat kasar. Anak yatim artinya adalah orang yang ditinggal bapaknya sebelum dia balik, ditinggal mati. Kalau sudah balik, tidak lagi dinamakan anak yatim. Kita tahu bahwa seorang anak, ya, bagaimana ketergantungan dia dan sayangnya dia dengan bapaknya. Ketika melihat anak-anak yang lain memanggil, ya, abi, memanggil bapak, mengemukakan apa yang dia inginkan kepada bapaknya, sementara dia enggak memiliki, ya, seorang bapak, dan tidak mungkin dia mendapatkan, ya, bapak kandung. Maka orang yang seperti ini atau anak yang seperti ini, hendaklah kita berbuat baik kepada anak tersebut. Kita jadikan, seandainya kita adalah anak tersebut yang tidak memiliki seorang bapak, tempat mengadu, tempat meminta, dan seorang anak dia dalam keadaan sangat membutuhkan perhatian, banyak kebutuhannya, dia harus memikirkan sendiri dirinya. Maka Islam sangat memperhatikan anak-anak yatim ini. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ana wa kafilul yatim kahatain. Aku dan penanggung anak yatim itu seperti dua jari ini. Yaitu sangat dekatnya derajat orang yang menanggung anak yatim dengan Rasulullah SAW di hari kiamat. Kalau memang kita bisa dan punya kemampuan, dan kita melihat di sana ada seorang anak yatim, ya, kita menanggung meskipun satu di antara mereka. Semoga kita, ya, bisa mendapatkan pahala yang disebutkan dalam hadis tadi. Ana wa kafilul yatim
kahatain. Aku dan orang yang menanggung anak yatim itu seperti dua jari ini. Kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin. Di antara sifat orang tersebut, karena dia tidak beriman dengan hari akhir, dia juga tidak menyuruh untuk memberi makan orang miskin. Yahuddu artinya adalah menganjurkan orang lain. Ya, dia tidak menganjurkan orang lain untuk memberi makan orang miskin. Orang miskin, ya, orang yang dalam keadaan kekurangan, yang di dalam masalah makanan dia tidak seperti keadaan sebagian besar kita. Ya, terkadang di antara kita ada yang punya stok makanan sampai setahun, 2 tahun atau lebih, nggak ada kekhawatiran. Namun orang yang miskin, saking tidak punyanya dia masih berpikir besok apakah dia ada makanan atau tidak. Dan ini banyak di kalangan para sahabat Nabi SAW. Ya, mereka masih memikirkan besok makan atau tidak. Seandainya mereka makan di waktu pagi, mereka tidak yakin bahwasanya siang dan malam dia bisa makan. Sehingga zaman dulu para sahabat radhiyallahu taala anhum belum ada ya keteraturan dalam makan, ya ada makan pagi, makan siang, makan malam. Karena belum tentu yang bisa makan pagi dia bisa makan malam. Banyak di antara para sahabat radhiyallahu taala anhum yang diceritakan ketika mereka sholat sering melihat ada orang yang tersungkur, pingsan. Sebabnya adalah karena belum makan beberapa hari. Sehingga ada yang melihat, pernah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya dalam keadaan dia sempoyongan. Sebagian menyangka bahwasanya dia gila, dan beliau tidak gila, tetapi karena ya rasa sakit di dalam perut, di dalam perut beliau, dan rasa sakit yang beliau rasakan, dan lemesnya beliau karena beberapa hari tidak makan. Demikian keadaan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, Islam menganjurkan kita untuk memberi makan orang-orang yang seperti ini. Antum berikan makan, gak usah terlalu mewah, sederhana saja, mereka gembiranya luar biasa. Ya, satu porsi dengan tempe, ya, dan sayurnya misalnya, mereka sangat gembira sekali. Nah, kalau masing-masing dari kita memiliki perhatian yang demikian, niscaya banyak orang-orang miskin yang mereka akan terlepas dari ujian ini, yaitu ujian kelaparan dalam beberapa hari. Allah SWT mengatakan di antara sifat orang-orang yang abrar, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberi makan atas dasar kecintaan orang yang miskin, anak yatim, dan juga tawanan. Bahkan tawanan, ya, mereka juga memiliki perhatian, menunjukkan bagaimana Islam. Dan terkadang tawanan itu orang kafir juga, tapi dia memberi makan, dan itu semua dilakukan karena Allah. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukuran. Kami memberi makan kepada kalian adalah karena Allah, bukan karena pujian manusia. Kami tidak menginginkan jaza, tidak menginginkan balasan dari kalian. Makan-makan, ya, tidak menginginkan balasan dari kalian. Wala syukuran, bahkan kami tidak menginginkan engkau mengucapkan syukran. Bukan itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah wajah Allah. Pahalanya besar bagi orang yang memberi makan orang miskin. Orang yang tidak beriman dengan hari akhir menganjurkan orang lain saja, dia tidak. Enggak mengatakan kepada orang lain, Pak, antum kan punya kelebihan uang, coba antum kasih makan kepada tetangga kita yang
miskin. Ini enggak keluar dari lisannya. Nganjurkan orang lain saja berat, apalagi memberi makan sendiri. Padahal nganjurkan orang lain enggak berkurang apa yang dia miliki, cuma dia harus bermodal ucapan saja. Ini enggak dia lakukan, apalagi harus mengeluarkan uang dari dirinya sendiri. Maka ini menunjukkan bagaimana pengaruh keimanan terhadap hari akhir, terhadap akhlak seseorang. Kemudian Allah mengatakan fawailul lil musallin. Maka kecelakaan bagi orang-orang yang salat. Siapakah yang dimaksud dengan orang-orang salat yang diancam dengan wail? Ada yang mengatakan bahwasanya wailun di sini adalah nama lembah yang ada di neraka. Ya, nama sebuah lembah yang ada di neraka. Dan tentunya lembah yang ada di neraka namanya sama, lembah. Tapi jangan kita bayangkan sama dengan lembah-lembah yang ada di dunia. Kalau di dunia mungkin ya sedalam-dalamnya lembah di dunia ya seperti itu. Kalau di akhirat tentunya lebih dahsyat, dan di dalamnya ada siksaan dan juga azab. Siapakah orang-orang yang salat yang diancam dengan wail di sini? Disifati oleh Allah alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang mereka ini dari salatnya mereka lalai. Orang-orang yang mereka ini dari salatnya mereka lalai. Para ulama menyebutkan beberapa penafsiran. Ada yang mengatakan ini adalah orang yang meninggalkan sholat sama sekali. Karena orang yang meninggalkan sholat berarti dia lalai dari sholatnya. Ya, meninggalkan sholat secara keseluruhan. Ada yang mengatakan lalai dari sholatnya, dan sholat di sini adalah sholat 5 waktu, adalah orang yang mengakhirkan sholat sampai keluar dari waktunya. Nanti akhirnya sholat zuhurnya baru setelah asar, sholat maghribnya setelah isya, sholat subuhnya jam 7. Baik. Kemudian yang ketiga ada yang menafsirkan orang yang mengakhirkan sholat dari waktu yang afdal. Masih dalam waktunya tapi diakhirkan sampai menjelang keluar dari waktu sholat tadi. Sholat zuhur dilakukan jam 2:30 misalnya. Ya, atau sholat subuh dilakukan 10 menit sebelum terbitnya matahari. Baik, ini ada 3 penafsiran di kalangan para ulama. Untuk penafsiran yang kedua dan ketiga maka bisa, ya, dan bisa masuk di dalam maknanya. Karena jelas orang yang melakukan sholat tetapi diakhirkan waktunya sampai keluar dari waktu yang diharuskan, ini jelas orang yang lalai. Demikian pula orang yang mengakhirkan waktunya, ya, sehingga baru sholat menjelang waktu tadi keluar atau waktu tadi habis. Ini adalah orang yang lalai. Seharusnya melakukan sholat pada waktunya, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqutan. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan untuk orang-orang yang beriman dengan kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Subuh ada waktunya, zuhur ada waktunya. Kewajiban kita melakukan sholat pada waktunya. Kalau dilakukan di luar waktunya, ini kelalaian, dan ini diancam dengan fawailun, yaitu dengan kecelakaan atau azab di lembah, di antara lembah-lembah neraka. Karena dia meskipun dia sholat, tapi dia melakukan sholat tersebut di luar waktunya. Atau juga masuk juga orang yang dia mengakhirkan sholat dan hanya melakukan menjelang
ya menjelang selesai waktu tadi. Dan ini adalah termasuk sifat-sifat orang munafik, yang mereka mengakhirkan sholat pas menjelang mau habis baru dia sholat dengan cepat, tidak ada khusyuk, tidak ada meresapi sholatnya, yang penting selesai. Jelas ini semua adalah termasuk kelalaian. Adapun yang pertama, orang yang tidak sholat sama sekali, tentunya ini perkaranya lebih dahsyat daripada yang kedua dan ketiga. Tapi Allahu a'lam, karena di dalam ayat ini disebutkan lil musallin, kecelakaan bagi orang yang sholat. Jadi ancamannya bagi orang yang sholat tetapi dia lalai. Adapun orang yang tidak sholat sama sekali, maka tidak dinamakan dengan al-musallin. Ini masuk dalam firman Allah, ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin. Ancamannya adalah dengan saqar, masuk ke dalam neraka. Di antara sebabnya adalah karena dia tidak sholat sama sekali. Dan ini menunjukkan tentang pentingnya kita menjaga sholat kita dan dilakukan pada waktunya. Dan orang yang menjaga sholat, Bapak Ibu sekalian, akan terlihat hasilnya pada amalan-amalan yang lain. Ini merupakan tolok ukur. Orang yang baik sholatnya, termasuk diantaranya adalah menjaga waktunya, maka yakin bahwasanya amalan-amalan yang lain itu baik. Akan kita dapatkan orang yang menjaga sholatnya, termasuk menjaga waktunya, ketika kerja dia disiplin, ketika dia menjadi pemimpin dia amanah, ketika dia menjadi bawahan dia akan melaksanakan dengan baik, ketika di rumah akhlaknya kepada istri, kepada anak akan baik, menjadi orang yang suka memberi kepada orang lain, dan seterusnya. Ini kalau sholatnya dikerjakan dengan sebaik-baiknya, termasuk diantaranya dijaga waktunya. Tapi kalau sebaliknya, dia tidak menjaga sholatnya, termasuk diantaranya tidak menjaga waktunya, maka akan merembet juga pada amalan-amalan yang lain. Baik, alladzina hum yura'un, yang mereka ini adalah orang-orang yang riya. Riya artinya adalah ingin dilihat oleh orang lain, ingin dilihat oleh orang lain di dalam sholatnya. Dan riya ini adalah termasuk syirik kecil. Seseorang sholatnya untuk Allah, tapi ketika niatnya bukan hanya untuk mengharap pahala dari Allah, tapi juga mengharap pujian dari manusia, maka disinilah terjadi syirkun niyah, kesyirikan di dalam masalah niat. Kalau misalnya riya di dalam sholat ini dari awal, dari awal dia melakukan sholat sudah riya, melihat ada pimpinan datang kemudian dia sholat duha misalnya, berarti dari awal dia sudah melakukan riya. Kalau demikian dia tidak mendapatkan pahala sama sekali. Ana aghna syuraka, yakni syirk, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan, dia menyekutukan aku dalam amalan tadi, maka aku akan tinggalkan dia dan juga sekutunya. Tidak dapat pahala sama sekali. Tapi seandainya seseorang sudah memulai sholatnya, niatnya lillah, ingin mendapatkan pahala dari Allah, ternyata kedengaran pintu dibuka, pintu masjid dibuka, sepertinya ada orang yang datang. Kemudian dia sengaja memanjangkan bacaannya, atau memanjangkan sujudnya, atau pura-pura menangis, maka tambahan-tambahan tadi tidak mendapatkan pahala dari Allah. Tambahan-tambahan tadi, panjangnya sujudnya, panjangnya berdirinya, ketika dia mulai memanjangkan dan niatnya adalah riya, itu tidak mendapatkan pahala dari Allah. Tapi asal dari ibadahnya tetap mendapatkan pahala, yaitu ibadah yang tidak ada niat riyanya tadi tetap mendapatkan pahala,
Cuma amalan-amalan yang sengaja dia panjangkan, yang sengaja dia tambah untuk dilihat manusia dan dipuji oleh manusia, ini tidak diberi pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan pentingnya keikhlasan di dalam sholat. Demikian pula ya pentingnya seseorang menjaga waktu di dalam sholat. Kemudian yang terakhir, ayat yang ketujuh, Allah mengatakan wa yamna'unal ma'un, dan orang-orang yang mereka menahan diri dari al-ma'un. Ini maksud dengan menahan diri di sini tidak mau meminjamkan. Al-ma'un, yang dimaksud dengan al-ma'un adalah perkakas rumah tangga yang biasa kita saling meminjamkan satu dengan yang lain. Seperti misalnya pisau ya, atau piring, atau panci, atau ember. Ini dinamakan dengan al-ma'un. Ada sebagian orang saking jeleknya akhlaknya, dan karena dia tidak beriman dengan hari akhir, sampai barang-barang seperti itu yang itu akan kembali. Pisau ketika dipinjamkan kepada tetangga akan kembali. Ember juga demikian, tidak ada ruginya. Tapi dia tidak melakukan yang demikian. Ini menunjukkan saking parahnya akhlak yang jelek yang dimiliki oleh orang tersebut. Kalau al-ma'un saja, perkakas-perkakas yang itu akan kembali kepadanya dalam keadaan utuh, itu saja dia tidak mau melakukan, tidak mau meminjamkan, lalu bagaimana akan meminjamkan orang lain, misalnya membantu orang, ya, memberi makan orang miskin, atau meminjami orang yang memang dalam keadaan sangat butuh, ya, atau memberi yang tidak kembali kepadanya. Tentunya dia akan lebih berat lagi untuk melakukan yang demikian. Ini semuanya menunjukkan tentang yang termasuk akhlak yang mulia yang dilakukan oleh seorang muslim, dan seharusnya dimiliki oleh seorang muslim adalah dia tidak menahan diri dari al-ma'un. Ya, dia harus menjadi orang yang mudah ya meminjamkan orang lain perkakas, sendok, pisau dan yang semisalnya. Dan sebaliknya, termasuk ciri orang yang kurang imannya dengan hari akhir adalah ketika dia menahan diri dari meminjamkan itu semuanya. Demikian yang bisa kita sampaikan tentang tafsir surat Al-Ma'un ini. Dan di antara faedah yang bisa kita ambil dari surat ini, yang pertama tentunya adalah pentingnya beriman dengan hari akhir, dan pentingnya seseorang mempelajari lebih dalam tentang iman dengan hari akhir. Kemudian yang kedua, di antara akhlak yang mulia adalah berbuat baik kepada anak yatim, dan termasuk akhlak yang tidak baik adalah kasar terhadap anak yatim. Di antara akhlak yang baik adalah memberi makan orang miskin, dan juga menganjurkan orang lain untuk memberi makan orang miskin. Ya, kita melihat orang yang punya, orang yang kaya, kita anjurkan, maka itu adalah kebaikan. Dan kalau dia lakukan, semoga orang yang menganjurkan juga mendapatkan pahalanya. Kemudian yang ketiga, kecelakaan bagi orang-orang yang sholat dan dia lalai dari sholatnya. Di antara makna lalai adalah mengakhirkan waktu sehingga keluar dari waktunya, atau mengakhirkan dari waktunya yang afdal sehingga tidak melakukan sholat kecuali menjelang datangnya waktu sholat yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah tercelanya orang yang riya, dan seharusnya seorang muslim beribadah kepada Allah dan mengharap pahala hanya dari Allah, bukan dari manusia. Kemudian yang terakhir, dorongan untuk meminjamkan atau tidak bakhil di dalam meminjamkan barang-barang rumah tangga atau perkakas rumah tangga kepada orang lain. Baik, itu yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.